menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya. Sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan. Itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang mengurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam mengurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Bahwa saya sampaikan ad-dinu huwa as-siyasah, agama itu adalah politik. Artinya strategi atau cara bagaimana menjalankan tugas agama itu agar bisa berjalan dengan baik. Lebih-lebih kita menjelaskan tentang sejarah. Contoh di Indonesia, ulama itu adalah berperan aktif. Ulama itu adalah tugasnya sangat hebat terkait membangun negara. Berupaya bagaimana untuk memerdekakan negara. Kalaupun ada beberapa aktivis organisasi seperti ada Muhammadiyah, ada SI, ada NU,
Itu semuanya adalah tidak tinggal diam. Bagaimana di saat penjajah negara kita segera merdeka. Itu kan terkait ngurus negara atau sesuatu hal yang berurusan dengan politik. Kemudian di saat negara setelah mereka diganggu, ulama berperan aktif. Sampai akhirnya sekutu yang Inggris dengan Belanda bersatu ingin menjajah kembali Indonesia. Lalu saat itu adalah Pak Soekarno cukup kebingungan harus apa yang dilakukan karena itu kekuatan besar. Maka datang kepada ulama. Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah dipinta pendapat lalu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu peran ulama. Sampai 20.000 kiai santri wafat, meninggal di saat membela negara. Artinya saya memberikan pencerahan generasi muda untuk menjelang Indonesia emas tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah bersaing dengan generasi muda yang lain. Saya tekankan, hari ini santri harus memiliki empat kekuatan, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, kekuatan moral, dan kekuatan profesional. Sehingga semua kekuatan itu adalah kita kerahkan untuk berjuang membela agama dan membela negara. Sehingga mudah-mudahan yang hari ini adalah dipercaya sampai kapanpun, kalau menurut saya pemerintah itu adalah sadar bahwa nggak bisa membangun Indonesia, nggak bisa menjadikan Indonesia adalah menjadi negara emas ketika hasil perjuangan leluhur kita nggak kita indahkan, nggak kita lanjutkan. Kita tinggalkan konsep-konsep ulama terdahulu karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita lebih tahu. Saya nyatakan itu adalah nggak bisa. Saya mengutip saat itu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Nggak bisa kita menembus kepada kejayaan perjuangan negara kita manakala kita tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan harapan keinginan leluhur-leluhur kita. Apa maunya? Indonesia ingin menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dan kemakmuran, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jika ada pemerintahan tahu jasa para ulama, tahu kiprah para ulama, tahu kontribusi ulama yang notabene sudah barang tentu identik dengan pesantren. Lalu ulama seolah-olah atau pesantren gak usah ikut-ikutan dalam politik. Ya nggak bisa. Siapa yang mau menggiring, memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, memilih kepala desa, masyarakat? Salah satunya kalau bukan kekuatan para ulama. Siapa yang mau mengajak masyarakat untuk menjalankan atau mempertahankan pilar-pilar kebangsaan? 1. Undang-Undang Dasar 45, 2. Pancasila, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin ulama-ulama baik di NU juga di Muhammadiyah, di Persis, di SI itu selalu menyampaikan kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ayo kita sama-sama pertahankan. Indonesia bisa aman dengan apa? Dengan 4 pilar kebangsaan itu. Saat itu juga saya menyampaikan, saya dengan pesantrennya, dengan organisasinya, termasuk dengan wadah yang kita pimpin, ada Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme, itu adalah mendukung penuh kepada pemerintahan sah. Kita siap pasang badan. Hari ini yang sah siapa? Ya kalau presiden Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Yang kedua di Jawa Barat Pak Dedi dengan Pak Erwan. Di Garut Pak Syakur dengan Ibu Putri. Ya kita berkali-kali bahkan deklarasi resmi kita mendukung pemerintahan sah. Bahkan saya tambahkan dengan catatan pemerintah itu adalah konsisten, konsekuen terhadap komitmen menjaga pilar-pilar kebangsaan. Yang 4 itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika, misalkan jika bahasa Sundanya lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas ngabdi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, menghargai ulama, yaitu tolol namanya. Yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah blow on. Maka saya sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertawatan jenggelutna, itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama,
siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian itu adalah masyarakat, maksud saya ya terbangkitkan, terbangunkan, punya rasa semangat untuk berjuang beserta pemerintahan yang hari ini lagi dipercaya, baik presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai bawah. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung.